Hai semuanya, perkenalkan saya Bonifacius Ferdiko dengan NIM 2340100046. Saya dari Prodi Farmasi Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi terkait shock hipovolemik. Jadi sebenarnya apa sih materi atau penyakit shock hipovolemik itu? Mari kita pelajari secara bersama. Dari berbagai macam referensi yang kami telusuri, terjadinya shock hipovolemik itu kebanyakan akibat dari kehilangan darah akut sekitar 20% dari volume total. Tanpa darah yang cukup atau penggantian cairan, shock hipovolemik dapat menyebabkan kerusakan irreversibel pada organ dan juga sistem. Supaya lebih jelas lagi, saya akan mendefinisikan arti dari shock hipovolemik. Shock hipovolemik merupakan keadaan tidak cukup cairan dalam pembuluh darah atau keluaran jantung tidak cukup tinggi untuk mempertahankan peredaran darah. Sehingga pasokan oksigen dan bahan bakar ke organ vital, terutama pada organ otak, ginjal, dan juga jantung yang tidak cukup, sehingga untuk mempertahankan organ ini, tubuh akan mengimbangi dengan menutup nadi pada organ-organ yang vital, seperti pada kulit dan juga usus. Shock hipovolemik didefinisikan sebagai penurunan perfusi dan oksigenasi. Jaringan disertai kolaps sirkulasi yang disebabkan oleh hilangnya volume intravaskuler akut akibat berbagai keadaan benda atau medis. Jadi kurang lebih seperti itu definisi dari shock hipovolemik. Dan juga selanjutnya saya akan menjelaskan faktor resiko dari shock hipovolemik ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor risiko atau penyebab dari shock hipovolemik. Shock hipovolemik terjadi ketika jantung tidak dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh akibat kehilangan lebih dari 15% volume darah atau cairan. Akibatnya, organ tidak mendapatkan cukup oksigen. Kondisi ini bisa berujung pada kegagalan fungsi organ. Selain itu juga, shock hipovolemik berisiko terjadi pada penderitaan penyakit atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya pendarahan. Dan pendarahan itu bisa terjadi pada saluran pencernaan, seperti ulkus duodenum. Banyak juga faktor lain yang memicu atau menimbulkan terjadinya shock hipovolemik. Yang pertama, cedera akibat kecelakaan, tertusuk benda yang tajam, jatuh dari ketinggian, luka robek yang luas, patah tulang, pendarahan pasca melahirkan, pecah atau rupturnya kehamilan etopik, pendarahan dalam rongga dada, solsio plasenta, cedera yang merusak organ seperti hati, limpa atau ginjal, pendarahan saluran pencernaan. Selain karena pendarahan, tubuh juga dapat mengalami shock hipovolemik akibat kehilangan terlalu banyak cairan. Penyebabnya antara lain yang pertama, diare atau muntah yang berlebihan, dan juga keringat yang berlebihan. Jadi kurang lebih itu faktor resiko atau penyebab dari shock hipovolemik. Oke baik teman-teman, pada bagian yang sekarang saya akan menjelaskan terkait gejala shock hipovolemik. Tanda dan gejala shock hipovolemik menurut Enita tahun 2010, gejala utama yang sering terjadi pada shock hipovolemik itu pada dasarnya sebagai berikut. Yang pertama, kulit pucat. Yang kedua, penurunan sensori. Yang ketiga, pernafasan cepat dan dangkal. Yang keempat, kulit teraba dingin. Yang kelima, hipotensi sistolik. Lebih kecil 90 mmHg atau milimeter air raksa. Atau turun kurang dari 30 mmHg dari semula. Selanjutnya, takikardia, denyut nadi lebih besar 100 atau manik. Kecil, lemah, atau tidak teraba. Kapilari, refill lebih dari 2 detik. Ya, kapilari, refill lebih dari 2 detik. Selanjutnya, gelisah dan cepat marah. Dan yang terakhir, penurunan kesadaran. Oke baik teman-teman, jadi itu pemaparan materi yang saya sampaikan. Dan untuk lanjut materinya, saya serahkan kepada teman saya, Allen. Teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gregorius Nazianza Punggalan Brian Dintas Arjuna dengan NIM 2340160 angkatan 23. Di sini saya akan melanjutkan
materi yang diterangkan oleh teman saya. Untuk berikutnya yaitu patofisiologi shock hipovolemik. Shock hipovolemik terjadi akibat berkurangnya volume ekstravaskular, baik karena kehilangan cairan ekstraseluler atau kehilangan darah. Tahap prasyok ditandai dengan mekanisme kompensasi dengan peningkatan tonus simpatis yang mengakibatkan peningkatan denyut jantung, peningkatan kontraksilitas jantung, dan vasokonstriksi perifer. Karena peningkatan aktivitas simpatis, perubahan awal tanda-tanda vital yang terlihat pada shock hipovolemik dengan hilangnya 10% volume tubuh termasuk peningkatan tekanan darah diastolik dengan tekanan nadi yang menyempit. Hasil akhir adalah tekanan darah normal atau sedikit meningkat. Ketika status volume terus menurun, khususnya ketika 25 hingga 30% dari volume darah efektif, pasien mengalami keadaan shock dengan penurunan tekanan darah sistolik, takikardia, dan oliguria. Akibatnya, pengiriman oksigen ke organ vital tidak dapat memenuhi kebutuhan oksigen. Di sini, sel beralih dari metabolisme aerobik ke anaerobik, mengakibatkan asidosis laktat. Ketika dorongan simpatis meningkat, aliran darah dialihkan dari organ lain untuk menjaga aliran darah ke jantung dan otak. Aliran darah ini menyebabkan iskemia jaringan dan memperburuk asidosis laktat. Jika tidak diobati, hal ini akan menyebabkan gangguan hemodinamik, asidosis refraktor, dan penurunan curah jantung lebih lanjut, yang menyebabkan kegagalan multiorgan atau MOF, dan pada akhirnya kematian. Adapun gejala klinik pada shock hipovolemik dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, beberapa gejala yang akan dirasakan jika mengalami shock hipovolemik ringan hingga sedang yaitu pusing, lemas, dan mual. Dan untuk yang kedua, sementara pada kondisi yang semakin parah maka akan timbul tubuh mulai dingin, pucat, napas pendek-pendek, jantung berdebar kencang, lemas, bibir dan kuku mulai membiru, denyut nadi teraba lemah, dan pingsan. Untuk berikutnya yaitu stadium shock hipovolemik. Stadium shock hipovolemik terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pre-shock, plasma yang hilang 10-15% atau kurang lebih 750 mili. Yang terjadi yaitu pusing, takikardia ringan sistolik 90-100 mmHg. Untuk yang kedua yaitu ringan 20-25% atau 1000-1200 ml. Gelisah, keringat dingin, haus, diuresis berkurang, takikardia lebih dari 100 per menit, sistolik 80-90 mmHg. Sedang 30-35% atau 1500 sampai 1750 ml. Gelisah, pucat, dingin, oliguri takikardia lebih dari 100 per menit. Sistolik 70 sampai 80 mmHg. Dan untuk yang terakhir berat 35 sampai 50% atau 750 sampai 2250 ml. Yang terjadi yaitu pucat, sianotik, dingin, takipnea, anuria, kolaps pembuluh darah, akikardia atau tidak teraba lagi sistolik 0 sampai 40 mmHg. Untuk yang terakhir, pengobatan shock hipovolemik. Pertolongan pertama pada orang yang mengalami gejala shock hipovolemik dapat siapa saja berikan, terlebih lagi apabila pengidap mengalami pendarahan hebat. Pertolongan pertama yang kamu lakukan sambil menunggu pertolongan medis datang dapat berupa: pertama, jaga suhu tubuh agar tetap hangat untuk mencegah hipotermia dan jaga agar pengidap tetap terasa nyaman. Yang kedua, jangan ubah posisi pada bagian yang mengalami cedera di bagian kepala, kaki, leher, dan punggung. Yang ketiga, tekan titik pendarahan dengan handuk agar volume darah yang terbuang dapat berkurang. Yang keempat, apabila terdapat benda tajam yang menancap, jangan mencabutnya. Yang kelima, usahakan pengidap shock hipovolemik berbaring dengan posisi kaki lebih tinggi agar peredaran darah meningkat. Yang keenam, beri penyangga khusus pada bagian cedera di leher atau kepala. Sebelum pengidap shock hipovolemik, kamu pindahkan ke ambulan. Yang ketujuh, dalam kasus shock hipovolemik, pertama-tama pengidapnya akan dokter berikan cairan dan kemudian darah melalui infus. Mengutip Surgical Clinic of North America, satu atau beberapa obat berikut juga akan diberikan melalui suntikan atau intravena untuk memulihkan tekanan darah dengan cepat.
Yang pertama, pembuluh darah menyempit disebut sebagai vasoconstrictor. Yang kedua, levodopa/norepinefrin. Ini adalah vasoconstrictor yang mirip dengan epinefrin. Yang ketiga, intropin, dopamin. Ini adalah hormon sinetis yang bertindak sebagai prekursor norepinefrin. Yang keempat, inotrix, dobutamin. Ini biasanya digunakan untuk mengobati gagal jantung dan shock kardiogenik. Yang kelima, perawat diberikan di unit perawat intensif jika kecelakaan menyebabkan kehilangan darah. Pasien mungkin memerlukan pembedahan untuk memperbaiki cedera tersebut. Yang terakhir, shock hipovolemik yang disebabkan oleh pendarahan dalam, maka pengobatannya yang akan mendasari terjadi pendarahan perlu dilakukan.